Halo Pak D Lover, ketemu lagi ya sama Pak D. Dan seperti biasa, kali ini Pak D bakal mendongeng sebuah alur cerita dari film-film yang kalian request. Dan untuk hari ini, requestan datang dari teman kita yang satu ini. Dia merequest sebuah film yang berjudul Young Mother 4. Film ini adalah lanjutan dari serial Young Mother yang merupakan salah satu serial film busuk yang lumayan sukses yo di pasaran. Ya meskipun isi pasarnya adalah kampret dan cebong aja sih. Dan konsepnya masih nggak jauh-jauh lah ya dari Young Mother sebelumnya, yaitu kisah seorang pria yang menjalin hubungan dengan seorang wanita yang lebih dewasa. Udah gitu aja. Jadi ya langsung saja kita masuk ke video. Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, klik. Kalau sudah, silahkan duduk yang manis, jejer yang rapi, siapkan sabun wing, amplas siap saji, air garam secukupnya, dan Pak D, puter intro nih Pak D. Film ini dimulai dengan seorang cowok yang lagi mancing mantap. Dia ini bernama Woojin, seorang cowok yang tinggal di pulau terpencil bareng ibunya yang seorang janda. Ibunya yang ini nih, yang bernama Hyunsuk. Mereka ini punya usaha warteg dan juga penginapan buat para wisatawan. Kita mulai perkenalan tokohnya dulu ya di sini. Woojin ini punya temen masa kecil yaitu Tae-sik dan juga Kang Hee. Dan Kang Hee ini adalah pacarnya Woojin. Namun Kang Hee ini tipe pacarannya sehat yo, alias nggak boleh melakukan penggenjotan sama sekali. Kemudian ada Min Jong, dia ini disukai Tae-sik, tapi Min Jong sendiri sebenarnya suka kepada Woojin. Dan terakhir adalah Bong Song, dia ini adalah seorang nelayan dan sekaligus ayahnya Kang Hee yang seorang duda dan saat ini sedang dekat dengan ibunya Woojin yaitu Hyunsuk. Nah, cerita film ini dimulai dengan kehidupan mereka yang normal-normal saja sampai suatu ketika pas Woojin masuk ke dalam penginapan miliknya, dia kemudian mendengar suara di dalam kamar mandi. Karena dia nggak tahu ya kalau ada orang yang memesan kamar di penginapan tersebut. Nah, Woojin kemudian mencoba mengintip siapa sih yang ada di dalam kamar mandi tersebut dan film ini pun dimulai. Bukan ibu biasa. Ketika Woojin mengintipnya, ternyata di dalamnya terlihat dua bongkah Nutrijel yang gemandul yang basah tersiram air. Namun Woojin masih belum tahu ya dia ini siapa dan kemudian segera pergi keluar. Beberapa menit kemudian terlihat seorang wanita yang keluar dan dia ini bernama Hyeri. Nah, Hyeri inilah yang menyewa penginapan tersebut. Mereka pun kemudian berkenalan, ngobrol-ngobrol sambil minum-minum beras kentur. Dan beberapa saat kemudian ketika mereka sudah teler, mereka pun melakukan penggenjotan. Tapi ternyata kejadian tersebut cuma mimpi. Setelah terbangun, Woojin pun mencari keberadaan Hyeri. Dan ternyata Hyeri ini sudah bersiap untuk pergi. Hyeri ini terlihat sedih yo, dan seperti memiliki masalah yang sangat berat gitu. Dan Woojin tentunya nggak bisa berbuat apa-apa tentang hal tersebut. Beberapa saat kemudian, Woojin pergi kencan dengan Kang Hee. Namun karena tangan Woojin ini bergentayangan ke seluruh tubuh Kang Hee, kemudian Kang Hee marah dan meninggalkannya. Dan muncullah Min Jong yang menghampiri Woojin dan mengajaknya ke mercusuar. Dan di sana Min Jong kemudian mengutarakan perasaannya kepada Woojin. Tapi karena Woojin ini udah punya pacar toh, jadi Woojin pun menolak acara tembak-menembak tersebut. Woojin kemudian pulang, namun ketika ia hampir sampai di rumah, kemudian mendengar suara celepak-celepok yang bergema di bibir pantai. Woojin penasaran dong, kira-kira siapa gerangan yang bercocok tanam di siang bolong kayak gini dan di tempat umum pula. Woojin pun mencoba mencari sumber suara tersebut. Dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa suara tersebut berasal dari ibunya dan Bong Song yang sedang mengadu senjata pamungkas mereka.
Mengetahui hal tersebut, Wujin pun berlari dengan penuh rasa amarah karena jika memang ibunya itu cinta kepada Bongsong, otomatis Wujin tidak akan bisa berpacaran dengan Kang Hee. Sehingga akhirnya Wujin memutuskan Kang Hee. Namun ketika Wujin sedang galau di pinggir pantai, kemudian terlihat Hyeri yang berjalan menuju ke laut. Jadi Hyeri ini berniat untuk bunuh Dirman. Melihat hal tersebut, Wujin pun segera berlari ke arah Hyeri dan langsung menyelamatkannya. Keesokan harinya, Wujin yang sedang main bareng Tae-sik, kemudian mereka melihat Hyeri yang sudah sehat sedang berada di pinggir pantai. Karena mereka takut kalau seumpama Hyeri akan melakukan bunuh Dirman lagi, kemudian mereka mengajak Hyeri pergi ke penginapan untuk makan-makan dan minum-minum biar dia bisa terhibur gitu. Mereka melakukan kegiatan tersebut sampai malam dan kemudian muncullah Min Jong yang sebenarnya hendak bertemu dengan Tae-sik. Namun karena di sana ada Wujin, akhirnya Min Jong pun memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Nah, di sini Tae-sik kemudian memiliki sebuah ide permainan seperti Truth or Dare gitu, di mana mereka akan minum sambil buka baju mereka satu persatu. Sementara itu, Min Jong berpikir jika ia bersikap seperti ini terus-menerus, mungkin ia tidak akan bisa berteman dengan mereka lagi. Akhirnya, Min Jong memutuskan untuk kembali ke tempat mereka. Namun, ketika ia sudah sampai, ternyata di sana terlihat Tae-sik yang sudah tepar. Sementara itu, terdengar suara gaduh di lantai atas. Min Jong pun mencoba mencari sumber suara tersebut, dan ternyata suara tersebut dihasilkan oleh benturan dua buah haki milik Wujin dan Hyeri. Melihat hal tersebut, Min Jong pun jadi pengen dan akhirnya langsung menganclap Tae-sik yang sedang tepar di bawah. Keesokan harinya terlihat Hyeri yang kali ini berpamitan untuk pulang dan mereka pun saling mengucapkan salam perpisahan. Namun sebenarnya Hyeri ini sekali lagi masih pengen untuk melakukan bunuh Dirman. Sehingga dia pergi ke tebing pantai dan di sana ia berniat untuk melompat. Tapi ia kemudian nggak sengaja membuka tas miliknya dan di dalamnya terdapat sebuah surat. Dan ternyata itu adalah surat yang ditulis oleh Wujin. Dan isinya mengatakan agar ia lebih menyayangi hidupnya. Karena jika ia sampai bunuh Dirman, tentunya semua orang yang menyayanginya juga akan merasa sedih toh. Membaca surat tersebut, Hyeri pun sadar dan akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk bunuh Dirman. Sementara itu, Wujin kemudian mendatangi Bongsong dan mengatakan jika ia cuma niat bermain-main saja dengan ibunya, Wujin mengatakan kepada Bongsong agar menjauhi ibunya. Keesokan harinya, pas Wujin hendak makan, tiba-tiba ia mendapat SMS bahwa Bongsong mengalami kecelakaan ketika sedang mencari ikan. Dengan segera, Wujin pergi ke tempat Bongsong dan di sana sudah terlihat Tae-sik, Kang Hee, dan Hyun-suk yang sedang menunggu kabar Bongsong yang sedang diperiksa oleh dokter. Dan untungnya Bongsong ini masih selamat ya. Nah, di sini kemudian Wujin melihat betapa khawatirnya ibunya ketika sedang menunggu keadaan Bongsong. Sehingga ia tahu kalau ibunya ini sangat mencintai Bongsong. Dan akhirnya Wujin pun mengatakan bahwa ia mengizinkan ibunya jika ingin menikah dengan Bongsong. Beberapa hari kemudian terlihat Bongsong yang sudah sembuh dan karena mereka kini sudah mendapatkan restu dari Wujin, akhirnya mereka pun menikah. Sementara itu, Wujin kini sadar bahwa mungkin cewek yang dicarinya selama ini bukanlah Kang Hee ataupun Hyeri, melainkan Min Jong. Sehingga Wujin pun kemudian memberanikan diri untuk menyatakan cintanya tersebut kepada Min Jong. Dan akhirnya kini ibunya sudah menikah dengan Bongsong, Tae-sik kini pacaran dengan Kang Hee, dan Wujin sudah jadian dengan Min Jong. Beberapa waktu pun berlalu, Wujin kini sudah mendapatkan keluarga baru dan kini Wujin hendak meninggalkan pulau untuk pergi kuliah di kota. Dan film ini pun berakhir.
Ceritanya cukup pendek ya, karena film ini hampir dipenuhi dengan full adegan penggenjotan. Dan jika kalian berpikir bahwa cerita film ini lumayan bagus, itu berarti kalian salah ya. Cerita film ini terdengar bagus karena Pak D aja yang berusaha mencari sisi positif dari film ini. Padahal aslinya film ini busuk banget. Beneran itu. Dari serial film yang Mother, film ini parah banget busuknya. Nggak tahu kalau yang kelima ntar kayak apa ceritanya. Apakah lebih busuk lagi atau enggak? Ya wes lah, cukup sekian. Dan jika kalian masih pengen mendengarkan suara Pak D, kalian bisa melakukannya dengan cara mengklik salah satu video yang muncul di layar kalian saat ini. Oke wes, terima kasih dan sampai jumpa di tongkrongan selanjutnya. Masih bersama Pak D. Bye bye.